Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Skala Detik pada konten Skala Misteri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 misteri yang ada di Aceh. Segala hal tentang yang berkaitan dengan misteri dan mistis sangat seru untuk dikulik dan ceritakan. Ada rangsangan pemicu adrenalin tersendiri bagi pecinta horor dan mistis. Di Indonesia sendiri masih sangat banyak cerita-cerita horor misteri ataupun urban legend yang belum terpecahkan sampai saat ini, khususnya misteri yang ada di Aceh. Aceh bukan hanya terkenal dengan pemandangannya saja, namun Aceh masih sangat banyak misteri-misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Mau yang katanya tahayul ataupun yang benar-benar ada, berikut sudah saya rangkum 5 cerita horor yang ada di Aceh. Pertama, Kota Takengon adalah kota wisata yang sering dijadikan tempat liburan dan tempat wisata oleh keluarga yang ada di Aceh maupun masyarakat Takengonnya tersendiri. Ada juga yang pergi berpasangan dan ada juga yang pergi bersama teman-teman untuk camping di pinggir danau Laut Tawar. Namun siapa sangka, kota Takengon adalah salah satu kota yang menyimpan sangat banyak misteri dan hal-hal mistis yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah cerita tentang Putro Ijo. Dalam bahasa Indonesianya, Putri Hijau. Putro Ijo adalah sesosok makhluk halus yang menyerupai dan berwujud seperti Putri Duyung. Jadi konon kisahnya, Putro Ijo ini adalah bentuk penolakan dari seorang gadis yang mau dinikahkan paksa oleh orang tuanya dengan saudara kandungnya sendiri. Jadi si gadis ini lebih memilih menjadi seekor naga daripada menikah dengan abang kandungnya tersendiri. Ini masih menjadi polemik ya, karena ada sebagian warga yang bilang wujudnya seperti Putri Duyung dan ada juga sebagian warga yang bilang seperti naga. Jadi legenda ini sangat terkenal di daerah dataran tinggi Gayo Aceh Tengah, karena dulu kabarnya naga itu sering kali menampakkan diri di permukaan danau Laut Tawar. Naga ini juga pernah tertangkap kamera pada tahun 2001. Pada saat itu ada sekelompok orang yang berfoto di pinggir Laut Tawar itu. Mungkin pada saat itu mereka masih menggunakan kamera analog yang fotonya masih pakai roll film. Makanya mereka telat menyadarinya. Mereka menyadarinya setelah fotonya dicetak. Dan di foto itu nampak terlihat seperti sesosok naga di belakang foto sekelompok orang itu tadi ya. Nah, kabarnya sampai sekarang naga itu masih bersembunyi di Loyang Lukuk Panalam, gua yang terletak di sebelah selatan kota Takengon. Itu kayak arah jalan ke Hotel Renggali ya. Jaraknya sekitar 5 km dari kota Takengon. Selain itu, masih banyak juga misteri di Tanah Gayo yang belum terpecahkan, seperti makhluk yang menyeramkan yang bernama Lembide. Jadi ini kalau rame kita lanjutkan tentang cerita Lembide ini ya. Dan di Tanah Gayo ini juga pernah heboh beberapa tahun yang lalu tentang bom aktif yang masih ada di dalam kedalaman 18 meter di dalam danau Laut Tawar. Bom ini katanya punya peninggalan dari bangsa penjajah Belanda zaman dahulu. Jadi upaya pengangkutan bom ini belum berhasil karena banyak pihak yang mengait-ngaitkan tentang hal mistis dengan keberadaan makhluk halus tersebut yang menginginkan bom itu terus berada di dalam Laut Tawar. Kedua, Tahura ataupun Taman Hutan Raya yang ada di Selawah. Jadi Tahura ini merupakan taman hutan Pocut Merah Intan, taman yang menawarkan pesona keindahan alam yang sangat indah. Karena di taman ini suasananya masih sangat sejuk sampai sekarang ya. Namun siapa sangka taman yang sangat indah ini merupakan bekas misteri ataupun bekas cerita horor tentang yang katanya dulu ada hantu dari noni Belanda. Jadi pada tahun 2000-an dulu di pinggir jalan sebelah kiri arah ke Banda ada nampak satu rumah yang mungkin terlihat aneh di masyarakat Aceh. Ya, itu rumah peninggalan Belanda. Lebih tepatnya itu dulu villa berlantai 2. Jadi rumah itu memang berciri khas seperti layaknya rumah Belanda yang ada di film-film horor Hollywood ya. Kalau kalian pernah nonton film Scooby-Doo pasti kalian langsung ngebayangin rumahnya gimana. Karena memang sangat persis penampakan rumahnya dengan yang ada di rumah Scooby-Doo. Tapi sekarang rumah ataupun villa itu sudah menjadi tempat pustaka. Jadi dulu di rumah ini ada tinggal sesosok perempuan yang katanya noni Belanda. Perempuan ini ditinggalkan oleh suaminya saat sedang mengandung. Hingga dia meninggal di situ, tapi suaminya tidak pernah pulang. Sejak saat itu sampai sekarang noni itu gentayangan dan mungkin arwahnya tidak tenang ya. Jadi menurut orang-orang dan petugas di sana, hantu noni ini kerap kali mengganggu petugas yang menginap di rumah noni Belanda tersebut. Dan ada juga beberapa warga yang kerap kali mendengarkan suara-suara aneh ataupun penampakan sesosok makhluk berbaju seperti noni-noni Belanda pada masa penjajahan Belanda. Hantu ini juga kerap kali menampakkan dirinya di jalanan karena kebetulan rumah ini ada di jalan lintas Medan Banda Aceh. Karena kebetulan rumah ini sangat dekat dengan jalan raya. Ketiga,
Pulau Rubiah adalah suatu pulau kecil yang terletak di Pulau Weh, Kota Sabang. Untuk kita bisa sampai ke Pulau Rubiah, kita harus melewati laut melalui Banda Aceh di Uleli. Nah, jalan ke Pulau Rubiah itu arah menuju ke kilometer 0 Indonesia. Tapi siapa sangka di balik pesona alamnya yang menakjubkan, Pulau Rubiah ini tersimpan satu misteri yang sangat menyeramkan. Jadi nggak jauh dari dermaga Pulau Rubiah terdapat sebuah rumah sakit yang ditinggalkan oleh Belanda pada masa penjajahan Belanda. Kondisi rumah sakit ini sudah sangat parah dan hancur. Kondisinya udah nggak ada lagi atapnya dan udah banyak yang ditumbuhi tanaman-tanaman liar dan juga akar pohon. Tapi meskipun udah hancur dan berantakan, kita masih dapat melihat bentuk dari lorong-lorong rumah sakit. Nah, kabarnya di rumah sakit ini sering terdengar suara-suara aneh seperti suara tangisan dan teriakan. Dan kadangkala juga rumah sakit ini terdengar seperti suara layaknya rumah sakit yang masih aktif karena terdengar suara-suara keramaian. Tapi suara keramaian itu terdengar samar-samar seperti bahasa asing, mungkin masa Belanda kali ya. Keempat, Universitas Syahkuala adalah salah satu universitas paling bergengsi yang ada di Aceh. Unsyah ini termasuk universitas tertua yang ada di Aceh. Unsyah ini berdiri pada tanggal 2 September 1961. Makanya universitas ini dinobatkan sebagai universitas tertua di Aceh. Selain universitas ini dikenal karena kepopularannya di Aceh, universitas ini juga banyak diminati mahasiswa dan mahasiswi di luar kota tanah Aceh. Karena universitas ini penghasil sarjana-sarjana yang hebat. Namun siapa sangka di balik kemegahan dan kepopularan universitas ini sangat banyak menyimpan cerita menyeramkan dari zaman dulu sampai sekarang. Sangat banyak penampakan hantu-hantu seram di kawasan kampus-kampus Unsyah. Salah satunya yang paling heboh adalah penampakan sesosok perempuan ataupun wanita di ruang arsitektur. Mungkin bagi mahasiswa dan mahasiswi yang berkuliah di Unsyah ini nggak asing lagi sama cerita dan penampakan hantu cewek ini. Jadi hantu cewek ini seringkali menampakkan dirinya di kawasan kampus, khususnya di ruang arsitek. Ada beberapa mahasiswa dan petugas kampus kerap melihat hantu ini menggunakan baju putih, berjalan melayang dan menembus tembok. Belum ada cerita yang pasti bagaimana perempuan ini bisa gentayangan di kampus yang ada di Unsyah ini. Kelima, siapa yang nggak tahu dengan hantu Halimah ataupun hantu Senapit yang ada di Jembatan Kembar di daerah Selawah. Hantu Halimah kerap disebut menjadi pengganggu para pelintas jalan. Bahkan hantu Halimah kerap menjadi kambing hitam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kabar yang beredar di masyarakat, hantu Halimah tewas dibunuh usai diperkosa. Lalu jasadnya dibuang di sekitar lembah jurang Senapit dekat jembatan tersebut. Jadi Halimah mengalami nasib tragis itu pada tahun 1980-an. Dia yang saat itu masih berusia 18 tahun berjalan sendiri hendak pulang. Hingga dia kemudian diculik dan diperkosa. Lalu untuk membalaskan dendamnya, konon Halimah sengaja menampakkan wujudnya itu. Kabarnya dia bersama dengan para hantu-hantu lainnya kini memang menjadi penunggu jembatan itu. Jadi untuk cerita tentang hantu Halimah ini bakal kita buat khusus di konten selanjutnya di channel Skala Detik ini. Terima kasih kalian nonton, baik tua subscribe dan baik tua share ke media sosial lainnya.